Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Taufik Akbar, dosen Prodi Kriya Seni Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kriya Keramik. Mata kuliah Kriya Keramik adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa dalam berkarya kriya keramik. Materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan keramik, pengetahuan bahan, kemudian teknik dasar pembentukan keramik, teknik dekorasi, dan finishing keramik. Secara garis besar, mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan mengajarkan mahasiswa bagaimana mewujudkan sebuah karya kriya keramik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu kriya dan ilmu seni rupa secara umum. Kaidah ilmu kriya di sini dapat dilihat dari aspek bahan atau material, dalam hal ini tanah liat untuk membuat keramik, aspek keterampilan atau craftsmanship, dan aspek estetis. Nah, capaian pembelajaran atau harapan yang ditujukan pada mahasiswa pada mata kuliah ini adalah terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, capaian pembelajaran dari aspek pengetahuan adalah mahasiswa memiliki pengetahuan tentang kriya keramik, baik itu jenis, penggolongan keramik, pengetahuan bahan, pengetahuan proses, alat, serta pengetahuan teoritis yang mendukung perwujudan, pengetahuan teori estetis yang mendukung perwujudan sebuah karya kriya keramik sebagai karya seni. Kemudian, capaian pembelajaran kedua adalah tentang keterampilan, aspek keterampilan, yaitu mahasiswa menguasai keterampilan dasar, teknik dasar pembentukan keramik, baik itu teknik tangan langsung maupun teknik masinal. Nah, teknik dasar pembentukan keramik teknik tangan langsung dapat dibagi menjadi 3, yaitu teknik pijit, pilin, dan teknik slab. Sedangkan teknik masinal yaitu teknik putar, baik itu putar manual maupun putar mesin untuk membuat pottery. Nah, capaian pembelajaran dari aspek sikap adalah mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai yang terdapat dalam proses perwujudan karya kriya keramik, seperti nilai sikap tentang kesabaran, ketekunan, ketelatenan, kerjasama, dan tanggung jawab. Karena membuat keramik itu kompleks dan prosesnya panjang ya, jadi itu dibutuhkan ketekunan bagaimana dari awal tanah diolah, kemudian membentuk keramik, kemudian mendekorasi, menunggu dia kering, hingga membakarnya, hingga menjadi keramik yang utuh. Nah, itu butuh kesabaran dan ketelatenan. Dan juga kerjasama ini dapat dilihat dari bagaimana kita nanti membakar itu, kemungkinan kita bekerjasama dengan teknisi yang bertugas membantu kita dalam membakar karya keramik di tungku pembakaran. Nah, kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah praktek. Meskipun demikian didahului oleh teori pengenalan tentang keramik. Nah, untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam pengenalan materi, dalam pengenalan teori ini dapat dilakukan dengan tatap muka dan tatap maya. Berhubung saat ini kita masih pandemi, pemberian materi ini dapat dilakukan dengan tatap maya. Sedangkan untuk praktek, itu mahasiswa unjuk kerja praktek di studio keramik didampingi oleh dosen secara berkelompok. Jadi kami membagi mahasiswa supaya tidak berkerumun, dibagi per jumlah mahasiswa yang kira-kira tidak berkerumun. 7 sampai 10 mahasiswa saja. 7 mahasiswa lah normalnya dalam satu studio. Nah, kemudian evaluasi dalam mata kuliah ini itu dilakukan dengan unjuk kerja, di mana mahasiswa mendemonstrasikan membuat karya kriya keramik, dan hasil itu yang kita nilai. Hasil karya tersebut yang kita nilai. Nah, yang dinilai tidak hanya satu aspek saja, tapi juga kita menilai aspek keterampilan, aspek sikap, dan pengetahuannya. Nah, aspek sikap ini dapat dilihat dari sikap mahasiswa ketika membuat karya kriya keramik itu, apakah sabar, telaten, dan tekun. Nah, sedangkan aspek pengetahuan ini
itu dapat dilakukan dengan ujian tertulis untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang keramik. Baik, untuk bobot penilaian itu ada 20% tugas terstruktur, itu bisa dilihat dari absen, kehadiran, dan keaktifan. Kemudian 30% ujian tengah semester. Nah, ujian tengah semester ini dapat dilihat dari ujian teori tentang pengetahuan keramik, dan nantinya di akhir itu ujian akhir semester yang unjuk kerja di mana mahasiswa membuat karya keramik secara utuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian video ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan semua yang menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya terdengar jelas di tempat kalian masing-masing? Jelas, Pak. Sementara tolong audionya di-mute dulu ya. Saya akan memberikan materi tentang kriya keramik. Materi pertama pada perkuliahan kriya keramik. Baik, ini masih ada yang masuk. Ini saya mulai saja karena waktunya tetap berjalan. Yang bisa membuka video harap dibuka videonya, dan jika yang tidak bisa karena kuota atau wilayah, tidak apa-apa, tidak membuka ya. Oke, nanti kita absennya lewat di foto saja di layar. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Dimanapun kalian berada. Baik, kali ini saya akan memberikan materi perkuliahan tentang kriya keramik. Baik, di sini saya akan tampilkan screen tentang PowerPoint tentang materi awal tentang kriya keramik. Oke, apakah materi saya sudah kelihatan? Apakah sudah nampak materinya tentang kriya keramik ini? PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Gambarnya bagus, Pak. Oke, makasih ya. Ya, sebentar, ini masih ada yang masuk ini. Baik, didengarkan saja dulu di awal ini. Jadi, ini pengetahuan kriya keramik. Ini saya susun sendiri materinya sebagai video pembelajaran juga. Oke, sebentar. Jadi apa itu kriya keramik? Jadi kriya keramik adalah karya seni kriya yang berbahan dasar tanah liat atau lempung atau juga batuan silika yang telah melalui proses pembakaran. Nah, keramik berasal dari bahasa Yunani kramos yang berarti periuk atau belanga.
Kramos juga merupakan nama dewa dalam mitologi Yunani. Nah, ini bisa dilihat proses pembuatan keramik dari membentuk, membakar, dan hingga terjadilah atau terbentuklah sebuah karya belanga di sini. Oke, next. Nah, sejarah keramik itu menurut sebuah sumber ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia zaman Neanderthal ya, yang memasak dengan periuk dari tanah. Di mana api pembakaran ketika memasak tersebut kemudian membuat periuk mengeras. Nah, ini dia orang purba ini dia lagi masak air, ternyata apinya ini membuat keramik ini, tanah liat ini jadi keras. Nah, itu sejarahnya. Kira-kira 70.000 sampai 35.000 sebelum Masehi. Nah, kemudian keramik Cina itu lebih kurang 206 sebelum Masehi adanya. Nah, keramik di Indonesia diprediksi sudah ada sejak abad ke-8 Masehi. Nah, perbedaan keramik dan kriya keramik itu gimana, Pak? Kalau kriya keramik adalah keramik yang tergolong kepada karya seni dan kerajinan. Sedangkan keramik, istilah keramik merujuk pada benda keramik secara umum, terutama untuk kebutuhan industri, bahan bangunan, dan manufaktur. Nah, ini contohnya nih, kriya keramik ini seperti ini bisa. Kalau keramik ini lebih pada keramik lantai juga bisa. Itu yang dimaksud dengan keramik. Nah, penggolongan karya keramik, ini ada beberapa bentuk atau beberapa jenis, yaitu gerabah. Pertama, gerabah adalah keramik yang dibakar pada suhu rendah dan tidak diglasir. Bodi gerabah sangat berpori, namun kurang kuat. Produk-produk gerabah antara lain berbentuk guci, vas, kendi, belanga, celengan, hingga pot bunga. Genteng juga. Ini kan biasa kalian lihat. Kemudian ada tembikar atau terakota namanya. Keramik yang terbuat dari tanah merah, terakota berasal dari bahasa Italia terracotta ya, yaitu dapat dibakar pada suhu 1200 sampai 1300 derajat Celcius. Tanah terakota berwarna merah dan dicampur pasir garis miring samut ya. Ciri khas terakota permukaannya yang juga berpori. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian yang ketiga ada jenis stoneware. Stoneware adalah jenis keramik yang sering dan umum digunakan seniman dan dunia industri rumah tangga. Lebih kuat dari gerabah dan dapat dibakar pada suhu 1150 sampai 1250 derajat Celcius. Oke, sebentar. Ini masih ada yang masuk. Oke, ini nanti materinya akan saya bagikan. Kemudian yang terakhir itu ada kategori porselen. Mungkin yang lebih mahal ya. Disebut juga keramik paling halus. Bahan porselen dibuat dari campuran kaolin, felspat, dan silika. Keramik porselen dibakar pada suhu 1250 sampai 1400 derajat Celcius. Oke. Nah, ini ada juga jenis keramik yaitu raku. Nah, raku ini adalah keramik yang memiliki tekstur retakan pada bodinya. Tekstur ini muncul dari proses pembuatan raku di mana saat dibakar, keramik dikeluarkan dari dalam tungku dan dimasukkan ke dalam pasir atau sekam. Jadi terjadilah efek retakan seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini tipe-tipe karya keramik. Ada yang berbentuk instalasi juga. Saya akan jelaskan satu-satu. Maaf. Oke, sebentar. Udah terima kasih aja. Nah, ini tipe-tipe karya keramik yang di sini sebelah kiri saya ini tipenya adalah keramik vas atau vessel disebutnya. Sedangkan yang ini adalah keramik tableware, biasanya untuk produk makan. Yang ini keramik dekoratif, biasanya untuk hiasan ya, atau karya seni dekorasi. Dan ini adalah keramik tipe
figur ya, figur-figur orang. Ini sama juga keramik figuratif, dan yang ini keramik instalasi ya. Jadi karya keramik itu juga bisa dibuat sebagai karya seni instalasi. Oke, jadi seperti itu tipe-tipe karya keramik. Oke, next. Nah, ini ada, kalau mau melihat video proses pembuatan karya keramik bisa dilihat di YouTube dengan judul Bahan Ajar Proses Penciptaan Karya Seni Keramik ya. Ini dari UNS kalau tidak salah. Nanti kalau saya putar di sini agak berat sepertinya, nanti lihat di YouTube saja dengan judul yang sudah saya tampilkan ini. Oke, jadi ini sebagai penutup dari pengenalan tentang karya keramik, bahwa art is not just talent, art is also about science ya. Jadi seni itu bukan hanya tentang bakat, seni itu juga sains yang dapat dipelajari. Jadi jika kalian merasa tidak berbakat itu tidak juga, karena seni itu pada dasarnya bisa dipelajari ya. Memang ada suara siapa? Bisa dimute dulu. Memang ada beberapa yang mengatakan bahwa bakat itu lebih penting atau lebih menunjang. Tapi juga ada yang berpandangan kalau ya seni itu sama saja dengan ilmu yang lainnya, itu seperti sains, kita bisa mempelajarinya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kalian bisa memahami pengetahuan keramik dan nantinya bisa belajar. Nah, baik. Ya, terima kasih ya. Ya, ini foto saya waktu masih jadi mahasiswa. Biasalah mahasiswa seni kan suka gondrong-gondrong ya. Itu dulu. Oke, itu tentang materi karya keramik. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ada? 1, 2. Ini ada yang di motor juga nih. Mana ini? Baik, nggak ada? Ada tidak? Tapi sudah paham? Belum, nggak kedengaran suaranya nih. Paham tentang materinya? Sudah, Pak. Yurita gimana, paham Yurita? Ya, oke. Jika sudah paham, nanti untuk materinya akan saya bagikan di grup WA. Jadi untuk pertemuan pertama ini memang hanya kita pengenalan ya tentang apa itu karya keramik. Oke, silakan hidupkan kameranya. Ini kan saya absen. Saya dari sini. Saya hitung slide 1, 2, 3. Zoom. Oke, makasih. Berikutnya 2, 3. Zoom. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa jaga kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Serta jangan begadang ya, karena begadang itu tiada artinya, kata Bang Haji. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.